Jadi materi yang pertama adalah elastisitas atau benda elastis, yaitu benda yang ketika diberi gaya akan mengalami perubahan bentuk dan saat gaya tersebut dihilangkan, maka benda akan kembali ke bentuk semula. Contoh benda elastis adalah pegas dan karet. Sedangkan benda yang tidak elastis atau disebut benda plastis, yaitu benda yang ketika diberi gaya akan mengalami perubahan bentuk dan saat gaya tersebut dihilangkan, maka tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contoh benda plastis itu yaitu plastisin dan tanah liat. Jika suatu benda elastis diberi gaya F dan gaya tersebut diperbesar terus-menerus, maka pada titik tertentu benda tidak akan kembali ke bentuk semula setelah gaya tersebut dihilangkan. Titik tersebut disebut batas elastisitas atau kelentingan pegas. Kemudian selanjutnya ada tegangan dan renggangan. Tegangan atau stres didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada luas penampang benda. Rumus dari tegangan yaitu sigma sama dengan F per A, di mana sigma sama dengan tegangan satuannya Newton per meter kuadrat, F sama dengan gaya satuannya Newton, dan A luas permukaan satuannya meter kuadrat. Kemudian regangan. Regangan atau strain didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang benda terhadap panjang awal benda karena adanya tegangan. Rumus dari regangan adalah E sama dengan delta L per L, di mana L itu adalah L0 ya. E adalah regangan, delta L adalah pertambahan panjang satuannya meter, dan L0 adalah panjang awal dan satuannya meter. Kemudian modulus Young. Modulus Young didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dan regangan benda. Secara matematis dapat dituliskan E sama dengan tau sigma per E sama dengan F dikali L0 per A dikali delta L. E sama dengan modulus Young, satuannya Newton per meter kuadrat. Selanjutnya hukum Hooke. Robert Hooke menjelaskan tentang hubungan antara gaya F yang meregangkan pegas dengan pertambahan panjang X, yaitu jika gaya tarik tidak melebihi batas elastisitas pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tarik tersebut. Secara matematis dituliskan F sama dengan K dikali X, di mana F adalah gaya yang dikerjakan pada pegas satuannya Newton, K adalah konstanta pegas satuannya Newton per meter, dan X adalah pertambahan panjang pegas satuannya meter. Kemudian selanjutnya periode dan frekuensi pegas. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran. Rumus dari periode itu sendiri yaitu T besar sama dengan 2pi dikali akar dari M per K, atau T besar sama dengan T kecil per N, di mana T besar adalah periode, M adalah massa, dan K adalah konstanta pegas. Kemudian selanjutnya frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam waktu tertentu. Secara matematis dituliskan F sama dengan 1 per periode, atau sama dengan 1 per 2pi dikali akar dari K per M. Dan bisa dituliskan juga dengan F sama dengan N per T, di mana N adalah banyaknya getaran dan T kecil adalah waktu. Kemudian susunan pegas. Susunan pegas terdiri atas dua, yaitu susunan seri dan susunan paralel. Yang pertama adalah susunan seri pegas. Pada susunan seri, gaya tarik yang dialami tiap pegas adalah sama dan nilainya sama dengan gaya total, sehingga F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan F. Kemudian pada susunan seri pegas, pertambahan panjang total sama dengan jumlah pertambahan panjang tiap pegas,
Sehingga X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya. Kemudian pada susunan seri pegas, konstanta total pegas pada susunan seri berbanding terbalik dengan jumlah dari kebalikan tiap konstanta pegas. Sehingga mencari konstanta seri pegas susunan seri yaitu 1 per K seri sama dengan 1 ditambah K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 ditambah seterusnya. Kemudian susunan paralel pegas. Pada susunan paralel, gaya tarik total sama dengan jumlah gaya tarik tiap pegas. Sehingga F sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Pada susunan paralel, pertambahan panjang tiap pegas adalah sama dan nilainya sama dengan pertambahan panjang total pegas. Sehingga X sama dengan X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan X seterusnya. Kemudian untuk mencari konstanta susunan paralel pegas, maka konstanta total pegas sama dengan jumlah tiap konstanta pegas. Dapat ditulis konstanta paralel sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah contoh soal. Sebuah pegas memiliki panjang 20 cm. Jika modulus elastisitas pegas 40 Newton per meter kuadrat dan luas tapel 1 per meter kuadrat, berapakah besar gaya yang dibutuhkan agar pegas bertambah panjang 5 cm? Dari soal diketahui bahwa L0 pegas yaitu 20 cm. Kemudian modulus elastisitasnya 40 Newton per meter kuadrat, luas penampangnya 1 meter kuadrat dan pertambahan panjangnya 5 cm. Kemudian ditanya F, sehingga untuk menjawab soal ini kita menggunakan hukum modulus Young, di mana perbandingan antara tegangan dan regangan yang dirumuskan E sama dengan sigma per E, di mana sigma adalah E sama dengan F per A dibagi delta L dibagi delta 0. Kemudian dimasukkan angka yang diketahui yaitu modulus elastisitas sama dengan 40 Newton per meter kuadrat sama dengan F yang dicari per 1 dibagi 5 cm dibagi 20 cm sama dengan 40 Newton per meter kuadrat sama dengan F per 1 meter kuadrat dibagi 1/4, sehingga F ditemukan 160 Newton per meter kuadrat. Sehingga besar gaya yang dibutuhkan agar pegas bertambah panjang 5 cm yaitu gaya sebesar 160 Newton. Kita lanjut akan membahas suhu dan kalor. Suhu merupakan derajat panas atau dingin yang dialami suatu zat. Alat untuk mengukur suhu suatu zat dinamakan termometer. Kemudian skala yang digunakan dalam mengukur suhu ada bermacam, yaitu skala Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Secara matematis perbandingan di antara keempat skala tersebut sebagai berikut. Kemudian kalor. Kalor didefinisikan sebagai energi yang berpindah dari zat suhu tinggi ke suhu rendah. Kemudian kalor dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan mc kali delta T, di mana Q sama dengan kalor yang diserap, M sama dengan massa zat, C sama dengan kalor jenis suatu zat, dan delta T yang merupakan perubahan suhu. Kapasitas kalor didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin, yang dirumuskan sebagai Q per delta T atau sama dengan M kali C. Kemudian perubahan wujud zat. Wujud zat ada 3 macam, yaitu padat, cair, dan gas. Jika zat tersebut diberi kalor, maka akan terjadi perubahan wujud. Kalor lebur. Kalor lebur adalah kalor yang diperlukan oleh setiap satuan massa zat untuk melebur, yang dirumuskan sebagai Q sama dengan M kali L, di mana Q sama dengan kalor yang diserap atau dilepas dan M sama dengan massa zat.
dan L sama dengan kalor lebur suatu zat. Dan kalor didih adalah kalor yang diperlukan oleh tiap satuan massa untuk mendidih atau menguap, di mana dirumuskan sebagai Q sama dengan M kali U, di mana Q sama dengan kalor yang diserap atau dilepas, M sama dengan massa zat, dan U sama dengan kalor U. Kemudian ada asas Black. Joseph Black mengemukakan bahwa pada percampuran dua zat, maka banyaknya kalor yang dilepas zat bersuhu tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat bersuhu lebih rendah, yang dirumuskan sebagai Q lepas sama dengan Q terima, di mana Q di sini sama seperti penjelasan sebelumnya, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Kemudian ada perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada 3 jenis, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama konduksi. Konduksi adalah proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel. Laju aliran kalor secara konduksi dapat dinyatakan Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T per D, di mana Q sama dengan banyaknya kalor yang mengalir, K sama dengan konduktivitas termal daya antar panas, A sama dengan luas permukaan, delta T sama dengan perbedaan suhu, T sama dengan tebal lapisan, dan T sama dengan lama kalor mengalir di suatu benda. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah proses perpindahan kalor disertai perpindahan partikel. Laju aliran kalor secara konveksi dapat dinyatakan sebagai berikut: Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T, di mana H di sini merupakan koefisien konveksi. Satuannya watt per meter kuadrat Kelvin. Adalah radiasi. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara atau medium. Daya radiasi yang dipancarkan dapat dinyatakan P sama dengan A dikali E dikali tau dikali T pangkat 4, di mana P sama dengan daya radiasi yang dipancarkan, A sama dengan luas permukaan benda, E sama dengan koefisien emisivitas, T sama dengan suhu mutlak, dan tau sama dengan tetapan Stephen Boltzmann, yaitu 5,67 kali 10⁸. Koefisien emisivitas untuk benda hitam sempurna yaitu 91, sedangkan untuk benda bukan hitam sempurna itu diantara 0 dan 1. Nah, kemudian ada contoh soal. Di sini disebutkan bahwa Indra mencampur 4 kg air bersuhu 100 derajat Celcius dengan 8 kg air bersuhu 50 derajat Celcius. Berapa suhu air campuran? Nah, massa air yang pertama yaitu 4 kilo dan massa air yang kedua adalah 8 kilo. Nah, karena di sini bendanya sama-sama air, maka kalor jenisnya sama. Kemudian suhu awal air pertama yaitu 100 dan suhu awal air kedua itu 50. Berdasarkan asas Black yang menjelaskan bahwa Q lepas itu sama dengan Q terima. Jadi langsung masukkan ke dalam rumus M1 kali C1 kali T1 kurang suhu campuran sama dengan massa 2 dikali kalor jenis benda 2 dikali suhu air campuran dikurang suhu awal dari benda 2. Kemudian ini 4 kali C kali 100 kurang TM sama dengan 8 kali C kali TM kurang 50, dibagi 4C di kedua ruas sehingga 100 kurang TM sama dengan 2 kali TM kurang 50 kemudian dikali sehingga 2 TM ditambah TM sama dengan 100 ditambah 100, jadi 3 TM sama dengan 200, sehingga TM sama dengan 200/3 sama dengan 66,67 derajat Celcius.